Assalamualaikum, selamat hari Selasa semuanya. Gimana kabarnya? Ada gosip apa? Oh salah ya. Saya Kak Ros, hari ini siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah. Ada Daniel di pojok sana yang sudah siap menemani kita dan tentunya ada beberapa bintang tamu juga. Ada Iis Dahlia juga udah ready loh, kayaknya udah siap kita tanya-tanya ya. Tapi seperti biasanya yuk kita mojok dulu membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan. Menuai banyak pro dan kontra, baik itu hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, yang pertama ini datang dari dunia maya dulu ya gitu ya. Karena dunia nyatanya masih belum terkonfirmasi ya. Ini soal ramai soal kabar adanya perundungan atau pembulian gitu ya di sebuah sekolah internasional ya yang melibatkan anak artis sebagai pelakunya gitu. Nah ini anak artis ini sudah kemarin polisi sudah sempat mengkonfirmasi gitu ya, pihak sekolah juga. Tapi walaupun pelakunya ada beberapa anak, cuman masalahnya beberapa anak ini orang tuanya bukan artis, jadi nggak rame gitu kan ya. Nah coba kita lihat dulu cuplikannya seperti apa statement polisi berikut ini. Untuk itu, untuk siapa-siapa pelakunya atau yang berbuat terhadap korban masih proses penyelidikan terhadap kasus tersebut. Ya nanti perkembangan ke depan akan kita sampaikan lagi ke kawan-kawan media. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terhadap kasus tersebut. Iya gitu ya, walaupun ini kalau statement dari resmi dari pihak kepolisian gitu ya, sebatas itu, tapi kalau di dunia maya itu banyak sekali ya, spill, ordal itu kita nggak tahu, kita belum tahu kebenarannya berapa persen, apakah itu benar atau enggak gitu ya. Jadi kita ya harus cukup hati-hati gitu kan ya. Nah ini kita lihat dari kemarin, sebelumnya kemarin dulu ya, di Instagramnya Tengku Saki ya, itu juga tiba-tiba dia posting gitu tentang pembulian, ada berlembar-lembar lah dia komentar begitu ya. Terus nggak berapa lama kemudian muncul ini kabar ada pembulian yang cukup kalau dengar baca spill-spillannya itu ya itu kayak ada geng gitulah, geng terus ini kayak peloncoan masuk ke dalam sebuah geng. Nah kebetulan ini juga menyangkut anaknya Vincent ya. Jadi kalau kita lihat Instagramnya Vincent, ramai banget tuh komentar netizen di bawahnya. Tapi Vincent sendiri belum memberikan komentar apa-apa gitu ya. Kita lihat komentarnya beberapa ini karena orang langsung wah ini langsung ke Vincent, ada yang nanya benar nggak ini gitu, atau ada juga yang langsung sudah menuduh dan bahkan ya mengeluarkan komentar-komentar dan bahkan menggali-gali statement-statement Vincent gitu ya di beberapa acara seputar bagaimana sikap dia terhadap perilaku bullying gitu ya. Ada komentarnya salah satunya, keluarin semualah yang begini malah nyiksa orang, bikin murid lain nggak tenang tiap mau pergi sekolah gitu. Ini komentar netizen yang geram dengan sebuah kejadian bulian. Yang berikutnya kita lihat komentarnya, aduh ini minder ngeliat kelakuan mereka ya karena ya gitulah sadis. Yang berikutnya bayangin bapaknya dijulukin family man, anaknya malah ngebully orang. Yang berikutnya, kurang bersyukur banget jadi manusia dikasih kehidupan enak biar pendidikan lo tinggi malah jadi orang nggak benar. Ini karena ini menyangkut sebuah institusi sekolah yang mahal gitu ya kan, internasional. Yang berikutnya apalagi, alhamdulillah anak sekarang pintar-pintar kalau berbuat kriminal direkam sendiri, tidak ada ruang untuk menyangkal. Ayo kita kawal terus geng ini sampai tuntas gitu ya. Karena memang ada beredar video, ada sebuah video gitu tapi kemudian juga ya di take down karena itu nggak tahu itu video sumbernya dari mana juga nggak tahu. Yang berikutnya komentarnya apalagi? Orang tua bangun karir susah-susah dihancurin sama anak sendiri. Kadang ortu kasih pendidikan terbaik dan mahal buat anak biar masa depan cerah, malah dirusak sama pergaulan begitu ya. Ini menjadi aduh ini anak yang dibully ya pasti rasanya orang tuanya juga pasti rasanya aduh sakit banget gitu ya, pasti marah juga karena kan mengirim anaknya sekolah itu untuk belajar gitu ya, bukan untuk disakiti oleh orang lain gitu. Mungkin orang tuanya sendiri juga nggak pernah nyakitin anaknya, itu pasti sedih dan marah. Tapi di sisi lain orang tua yang mungkin nggak tahu nih anaknya di sekolah ngapain aja tiba-tiba, oh anakku adalah pelaku pembulian gitu kan, itu juga pasti kan rasanya kayak ya gitulah nggak keru-keruan gitu ya. Apalagi ini juga melibatkan anak-anak yang usianya masih belasan tahun, masih muda gitu ya kan. Ini buat anak-anak di luar sana, ini jam segini mereka udah pulang sekolah belum ya? Oh ya. Ingat ya, itu salah satu pesan juga yang biasanya banyak disampaikan orang tua adalah jaga nama baik keluarga. Gitu ya, karena perilakumu itu adalah cermin orang tuamu gitu. Kalau sayang orang tua ya dijaga juga kelakuannya. Kayak gitulah kurang lebih ya. Dan itulah yang menjadi, itulah. Oke.
Oke, berikut ini ngomong-ngomong soal ibu dan anak. Ini juga ada ibunya Tamara kemarin akhirnya nggak kuat ya kayaknya menyampaikan kesedihannya, protesnya kenapa kok anaknya itu malah jadi dibully ya. Anaknya yang kehilangan buah hatinya karena meninggal itu justru dibully dan ada banyak tudingan, tuduhan, bahkan kecurigaan bahwa Tamara ini terlibat. Ini ibundanya Tamara kemarin mencurahkan sambil menangis. Seperti apa kita lihat yang berikut ini. Anak saya itu udah kehilangan anaknya. Kenapa anak saya itu dihujat? Kalian tuh nggak tahu tuh nggak sebenarnya anak saya. Anak saya tuh saya tuh lebih tahu anak saya. Udah. Tapi Ibu, berapa persen Ibu memberikan informasi kepada tersangka? Saya itu percaya sama dia. Kalau nggak percaya saya tuh nggak mungkin ditipin. Bahkan saya pun dia pun minta ke saya untuk jadi bakal sambung. Bisa coba. Ya kan saya jadi percaya sama dia. Sudah 2 kali loh dia berenang. Saya kasih ke dia. Dan saya lihat kok videonya. Enggak nak, kamu tuh dihujat nak. Kamu dihujat, maka nggak terima. Kamu dia udah kehilangan anak, tau nggak? Udah bilang anak, kalian hujat semua. Oke, ini menjadi pengingat buat kita semua ya, bahwa yang namanya bully itu bukan saja terjadi di dunia nyata. Di dunia maya pun hati-hati, kadang-kadang mungkin karena kita kesal, kita nggak sadar kita juga sudah menjadi seorang pelaku bullying. Ya, kita belum tahu duduk perkaranya dengan jelas, tapi kita sudah menjudge, kita bahkan mungkin secara personal, menjelek-jelekan dan lain sebagainya, menghujat dan lain sebagainya. Ya hati-hati, hati-hati. Ya kita boleh kesal dengan perilaku bulinya, dan kita berharap itu tidak pernah terjadi lagi, tapi mudah-mudahan kita sendiri tidak menjadi pelaku bully. Ya, apalagi yang kita itu kemudian kita hujat tuh orang yang baru mengalami kedukaan, ya anak-anak yang masih remaja gitu ya. Ini salah satu bintang tamu kita juga punya pengalaman. Ini artis, anaknya juga dikenal gitu. Benarkah dia juga pernah mengalami, anaknya mengalami bullying di sekolah? Seperti apa? Kita lihat dulu Iis Dahlia. Iis Dahlia, penyanyi dangdut kelahiran 1972 ini 7 Desember kemarin, anaknya Salsa menyebut sang ibu kerap ditawari jadi caleg namun menolak dan mengaku cita-citanya sejak kecil menjadi penyanyi serta tidak pernah mengikuti isu politik, padahal banyak teman artis yang menjadi caleg seperti Melly Goeslaw, Komeng hingga Verrell Bramasta yang disindir Salsa jika posternya mirip acara Survival Korea. Iis yang Desember kemarin melunasi cicilan rumahnya senilai 250 juta rupiah per bulan dan merayakan liburan keluarga ke London ini mengaku anak sulungnya Salsa saat bekerja tidak membawa mobil dan Devano yang tidak pernah membeli baju mahal. Anak bungsu Iis, Devano, pernah dibully netizen sampai down. Kemarin ramai kasus bullying di sekolah yang salah satu pelakunya diduga anak artis dan korbannya dirawat di rumah sakit. Apa tanggapan Iis tentang pembulian di kalangan anak-anak? Dan benarkah Iis tidak mau nyalek karena penghasilannya sebagai penyanyi lebih besar dari politisi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Iis Dahlia. Apa kabar, Bu? Baik, ini kita Google dulu ya. Iis Dahlia pernah cerita juga bahwa Devano itu waktu secara offline di dunia nyata juga pernah mengalami bullying. Oh, kalau Devano tuh nggak tahu ya, kalau masih TK tuh dibully apa Dari enggak TK. ya? Di TK tuh dia tiba-tiba aku tahu ya. Dia tuh di sini di kepalanya udah bernanah. Aduh, Udah kayak yang numpuk gitu loh. Udah keluar darah yang numpuk gitu, dibawa ke dokter tuh udah bernanah dan dibersihin lobang. kenapa? Aku datang ke sekolah dong. Kenapa ini? Ternyata tuh sama temennya diginiin pakai Aduh, pensil lah, pakai ya ballpoint. ampun. Ya itu bukan, itu anak kecil. Ya yang itu mah anak kecil. Sampai terus akhirnya aku agak gede kalau ketemu anak itu. Cuman ya bagaimana ya? Tapi ketemu orang tuanya nggak? Aku ngomong di grup kan, kalau kita kan zaman sekarang kan udah ada grup orang gitu tua. kan. Ini kok pada ini sih gimana? Cuman aku keselnya sama gurunya. Karena kan maksudnya yang mengawasi di sekolah kan memang pada saat itu guru ya, kok lalai. Cuman si Devano tuh emang anaknya begitu, diem. Jadi diapain aja, diam aja. Diem. Orang taunya udah benana gimana sih? Iya. Kita pikir kan rambutnya dia kan dulu kan tebel kan gitu kan. Begitu diinin aduh sakit dipegang benjol. Nggak tahu ya udah. Itu TK ya? Itu TK. Terus ada lagi pengalaman lain? SD apa SMP lah gitu. Dia ini nggak tahu sih, anak-anak kadang suka bercanda tapi mungkin kelewatan ya. Yang dia lagi main apa terus dilempar masuk tong sampah gitu-gitu. Itu masih Taunya dari mana?
Ya udah cerita sekarang. Kalau yang sekarang. Kalau yang SMP ya, kalau SMP mah kan taunya sekarang-sekarang. Aku juga pernah diginiin kayak salsa. Aku juga dulu suka paling kalau umpamanya gini, kalau hari Jumat dicegat sama kakak-kakak kelasnya buat pada malam Sabtuan, malam Mingguan ngedate. Tapi malakin gitu. Bayangin ya berapa kelas malak anak kelas 1 kan lumayan ya. Buat jalan-jalan katanya buat malam mingguan sama pacarnya malak anak sekolahan adik kelasnya. Nah ini mereka baru cerita sekarang-sekarang Baru ini? cerita sekarang. Oh kalau yang si salsa enggak, aku datangin juga gurunya. Oh kamu gimana kalau waktu itu kamu taunya gimana? Taunya mah aku gini. Aku dia bilang ngadu tuh. nanti mama datengin gurunya. Ada terjadi kayak gini loh. Dia bilang iya kita nggak tahu Bu ya. Makanya saya kasih tahu. Aku bilang gitu. Dan kalau aku sih ngajarin anak-anak tuh gini. Kalau di sekolahan, karena kan udah banyak banget kejadian kayak gini. Jadi mungkin ini juga pengalaman ibu-ibu. Jadi kasih tahu anaknya gitu bahwa kalau ada apa-apa cerita, Ya. nggak perlu takut. And then kalau bisa dilawan aja. Tapi bukannya berantem ya. Maksudnya tuh ngobrol aja, diajak ngomong gitu, dilawan aja. Kenapa lu giniin gue? Harus jadi anak yang berani gitu loh. Atau kalau gue kadang-kadang suka keterlaluan sih emang. Apa? Ada orangnya kalau temen lu nyabet, sabet lagi. Aku bilang. Kan jengkel ya Bu, Iya maksudnya sih, kan iya. kita kan di rumah kan kita sayang-sayangin, kita apain. Tapi kita juga sometimes ya kalau di luar tuh kita nggak tahu juga anak-anak pergaulannya seperti apa. Makanya kalau aku sih, aku tuh harus tahu anak-anak tuh pergi main sama siapa aja Iya sih. gitu. Nah ini kan menjadi korban bullying. Tapi pernah nggak tuh anak-anak cerita bahwa mereka juga pernah malak adik kelasnya gitu? Nggak pernah ya? Anak-anak gue mah alhamdulillah sih. Nggak ya? Ya lu lihat lah berdua itu ya gitu. Terus Devano, apalagi yang dia Oh, kalau Devano masukin tong sampah itu apa ceritanya dia? Nggak tahu dia lagi ngapain gitu. Tapi dia ngapain nggak begini-gini. ngerasa teraniaya nggak? Kalau Devano mah justru lebih kalau yang sekarang kena mentalnya ya sekarang. Justru di Justru di online. That's why emang ya kalian-kalian tuh udahlah ya maksudnya berhentilah berbuat seperti itu. Karena kalian nggak tahu apa akibatnya. Mungkin lo ininya cuma dari sini ya. Jempol doang. Gini, set, santai. Anak yang dibulinya mah nggak santai, say. Itu meninggalkan trauma juga gitu, kadang gitu. Jadi apalagi kalau yang secara offline langsung, ya kan secara langsung, kan udah banyak juga ceritanya. Kalau anak-anak yang bagaimanain temennya, kalau amit-amit itu kan kadang kalau kita lagi ngumpul ya, kita umpamanya ngisengin anak, karena lagi rame kadang-kadang kan malah jadi lebih rame amarahnya ya kan. Kepancing kan sama amarah temennya kan. Kalau akibatnya amit-amit, kalau meninggal ya kan. Dan banyak banget kejadian yang akhirnya diketahuin dan kalian malah dipenjara gitu. Udahlah, nggak usah iseng main yang aman-aman aja, bercanda yang aman-aman aja. Bener gak sih? Bener sih, Iya setuju kan? ya. Maksudnya itu mikirin masa depan lah ya Iya, gitu ya. iya. Jadi kalau apalagi kalau anak-anak segede kayak yang sekarang tuh kayak case-nya anaknya Vincent gitu udah gede kan ya. Mungkin sekolahan juga mereka mengawasi di area sekolah, orang tua di area rumah. Nah, dari sekolah ke rumah atau sebaliknya itu kan ada mampir di mana, ada Nah, di itu, mana. itu. Kan di luar pengawasan kita ya. Ibu tahu pernah anaknya punya tempat tongkrongan mampir di mana gitu Di nggak? sekolahan, dekat-dekat sekolahan. Biasanya tahu. segitu ya, biasanya Iya, memang di iya, area memang dekat-dekat di sekolah. area situ, tapi kan itu di luar jangkauan sekolah gitu Iya, kan. di luar jangkauan orang tua juga. Di luar jangkauan orang tua. Emang pergaulan tuh emang lebih bahaya sih. bahaya, ya. Pasti nggak ada orang tua yang ngajarin anaknya nggak baik lah. Peer pressure kadang-kadang Iya. juga gitu ya. Nah ini ada ini pendapatnya Vincent ya. Orang jadi gali-gali kan. Vincent tuh pernah berpendapat kayak aku rasa semua orang tua juga begitu ya. Pendapat Iyalah. soal bully juga nggak ada yang pengen anaknya dibully. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Terlepas dari itu semua bahwa pemulihan sekali lagi itu suatu hal yang katrok banget. Ya. Menurut gue sih sekarang paling culun, paling culun yang paling mendasar adalah pemulihan. Apalagi, Penakut. Iya di SMP, di SMA. Aku telepon anakku dulu, kamu nggak? Udah jadi khawatir ya. Iya kan? Kita orang tua perasaan kan nggak pernah ngajarin gitu ya. Pasti kan kayak Vincent kan namanya juga dia host di satu acara. Pasti ada case apa dia berkomentar gitu kan. Ya dia juga nggak akan nyangka kalau ternyata kejadiannya kayak gini ya kan. Dan dia juga pasti nggak mau lah sebenarnya. Anaknya tuh baik juga. Kamu kenal juga? Iya maksudnya kalau aku ngeliat itu ya tayangan-tayangan iya. gitu. Dan Vincent mah aku kenal. Vincent kan keren lah sebagai ayah dan sebagai suami gitu. Cuman ya itu tadi anaknya pergi sekolah
dia juga mungkin nggak terlalu mengawasi, apalagi udah gede kan udah SMA ya. Lingkungannya seperti apa? Emang lingkungan tuh makanya kita harus jangan bosen-bosen ngingetin. Jangan bosen-bosen ngingetin. Iya. Terus lu kalau bisa nongkrong juga sama anak gitu. Iya sih. Nongkrong sama anak gitu, tapi kan kadang-kadang mereka ditongkrongin tuh gimana? Kalau kita nggak lihat gimana gitu kan iya ya. sih, Kita memang harus banyak-banyak berdoa sering-sering ya. aja, sering-sering berdoa. Tapi anak-anaknya dan pernah ngobrol. dulu nggak ikutan geng gitu tuh kan ada itu gimana pemelocoan itu justru terjadi karena mau masuk ke dalam sebuah circle yang keren tanda kutip. Kayaknya gitu. kalau kakak sama ade tuh nggak punya geng-geng yang kayak gitu. Nggak punya Mungkin ya? circle teman sahabat gitu berapa orang gitu ada. Tapi nggak yang kalau mau masuk geng gue karena geng gue keren lu harus begini harus begitu. Nggak ada. Kalau ibu dulu ikut geng nggak? Jangan-jangan anaknya nggak ibunya? Aku malah dibully. Oh, kamu juga dibully? Aku dibully dari, aku kan di Bandung SMP dari saat 1,5 tahun pindah ke Jakarta. Jadi gue dari SMP kelas 2, semester 2 sampai lulus aku dibully. Terus ngelawan nggak? Ya nggak bisa lah ngelawan orang gue anak baru. Itu nyuruh anak yang ngelawan, ibunya sendiri nggak berani. Iya kan dulu. Oh iya, sekarang sih berani. Makanya karena punya pengalaman kayak gitu harusnya dilawan. Cuman kan aku ngerasa aku orang daerah, aku sekolah di Jakarta. Itu lebih bahaya lagi loh. Makanya nih kadang-kadang orang tua suka, udahlah kalau begini nanti pindahin sekolah aja itu lebih pressure loh. Iya. Karena gini, kalau kita sama-sama dari kelas 1, anak sekolah bareng, itu dibulinya mungkin per kelas. Kalau gue kan sendirian, masuknya sendiri. Iya, betul. Itu lebih gila sih. Untungnya kan gue ya mungkin mentalnya agak tertempa. Jadi ya udahlah. Dan perilaku pembulian ini ada macam-macam jenisnya gitu kan. Ada yang mulai dari fisik, kata-kata, atau bahkan didiamkan itu juga sama Aku ya. aku pernah loh ngambil ijazah. Karena aku pikir kan aku ngambil ijazah terus pengen merayakan gitu ya. Aku pergi sama sepupu aku. Makan yuk kita makan, mau bayar dompet gue diambil sama temen gue. Itu sampai lulus tuh gue masih digituin sama temen-temen gue. Akhirnya ini ijazah gue taruh di warung. Buat jaminan, udah ditebus belum? Ya udah lah. Sampai segitunya tuh aku. Aduh ya ini nih. Ini juga ya, ini mungkin juga sekolah juga, ini kalau misalnya jadi tradisi gitu. Pernah nggak melihat atau tahu gitu bahwa ya peloncoan itu jadi tradisi gitu. Ya kan soalnya kakak kelas kita dulu begitu, kakak kelas itu gitu. Jangan udah lah nak, jangan berhenti ya. Karena sekarang zamannya sosial media. Nanti kalian ada orang yang nggak suka ditangkep, nggak enak kan? Nggak enak. Pengen bercanda, pengen apa malah ditangkep, udah nggak usah. Udah baik-baik aja, bercandanya yang dalam batas normal. Iya, udah ingat semua itu ada Gitu. konsekuensi dan resikonya. Benar. Oke, sekarang kita tanya Iis, pernah atau nggak pernah mengalami hal-hal berikut ini? Kamu pernah nggak dipanggil ke sekolah karena anak kamu berantem atau membuli temennya? Enggak, pernah dipanggil sekolah si Devano waktu SMA kelas 1 bolos mulu. Bolos mulu. Karena dia pengen homeschooling. Oh, nih itu kenapa dia homeschooling tuh? Nggak tanya kenapa dia pengen. Apa karena di sekolah pernah dibully atau apa gitu nggak? Dia nggak cerita sih yang SMA. Karena aku baru awal semester itu dia udah bolos mulu, akhirnya kita memutuskan udah homeschooling. Tapi dia anaknya emang pendiam ya? Diem, anaknya memendam. Nggak curiga dia pernah? Ya mungkin kali ya. Karena kan kalau nggak akan ada reaction kalau nggak ada action kan. Gitu. Tapi dia nggak cerita. Cuman ya udah aku pikir daripada dia akhirnya nggak sekolah terus, akhirnya jadi nggak naik, ya udah deh diputusin homeschooling. Rasa berat nggak sih kalau ya kan kadang-kadang anak dibully itu salah satunya ya karena iya kan lu anak artis gitu, lu pasti ini gini gitu. Oh iya banget ya. Maksudnya kalau kayak Devana tuh aku ngerasa dia emang anaknya kan diem, memendam sendiri. Terus karena mungkin dia anak artis, kadang-kadang kan suka gini, anak ini lo anak mentang-mentang anak artis lo atau apa. Apalagi gue penyanyi dangdut ya kan, kadang anak Jakarta kan, ya kan. Emaknya bisa aja mungkin kayak gitu ya gitu. Jadi ya sedih lah. Sedihnya tuh karena gini loh, kalian tuh nggak tahu karena itu tuh bisa meninggalkan trauma. Luka ya. Luka yang dalam itu lukanya tuh ke jiwa loh, ke apa sih, ke perilaku nantinya gitu. Kalau memang dianya bisa mengekspresikan, bisa membalas, kalau enggak kan kayak Devano. Nanti captionnya serem-serem gitu kan. Nanti takutnya ada drama apa gitu kan. Jadi ya udahlah, kita baik-baik aja yuk, baik-baik aja. Iya, tahu. Sibuk lah. Sibuk yang lain. Iya, bikin kegiatan apa gitu yang positif sama teman-teman ngumpul.
masak kek, olahraga kek, apa kek gitu kan, main game. Iya, nonton Rumpi No Secret lah. Iya, Iya lagi. Bu, pernah nggak dipanggil sekolah karena anaknya cabut, nggak masuk sekolah? Ya, itu tadi. Oh iya, oke, pernah berarti ya. Anaknya, ibu dipanggil karena anaknya ketahuan ngerokok? Enggak. Nggak pernah. Anaknya terlibat tawuran? Enggak, apalagi. Kayaknya kalau di Jakarta Pusat kali sekolahnya ya. Anak ketahuan berantem? Anak ketahuan berantem? Enggak. Dipanggil karena nilainya anjlok? Devano kayaknya pernah. Anaknya masuk geng, enggak ya? Enggak pernah ya? Oke, baik. Bu, tapi Ibu tahu nggak sih kalau anak Ibu yang nomor 1 itu, ya itu suka banget nulis-nulis di Twitter gitu ya. Komentarin beberapa artis, termasuk kemarin artis yang ikut nyalek. Kakak please deh Kak, lu mah mentang-mentang gue nggak ada Twitter. Twitter gue tuh dihack. Oh ya, bukanlah baru lah Bu, buka Iya lagi lah. ya, lu mah mentang-mentang gue nggak periksa-periksa sosial media lu yang Twitter ya. Apalagi ngomong apa dia. Ngomongin viral katanya, tapi udah dihapus ya, udah dihapus. Ya dihapus, kita pikir Ibu yang nyuruh dihapus, enggak ya? Enggak, Oh, Ibu nggak tahu? Nggak tahu. Kak udahlah please. Tapi Ibu kalau tahu begitu ya, anaknya langsung ditegur itu. Iya lah pasti, aku Oh, iya. suka ngomong kamu jangan begini. Sebenarnya mah nggak usah lihat captionannya juga, nggak usah ngeliat postingan. Aku tuh udah sering, hati-hati ya main sosial media. Tapi kan mungkin karena dia mengekspresikan, ya kan, gitu. Iya. Tapi ya itu kan nggak apa-apa kan? Kan ini kan calon wakil rakyat yang dikomentarin. Sebenarnya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Karena itu kan jadi pejabat sebenarnya publik. nggak apa-apa dikomentarin nama rakyat kan, supaya Iya. jadi belajar kali ya. Supaya dia Tapi kalau aku soal bilang kontrak. sih kan ini kan sekarang banyak teman-teman artis kan yang nyalek. Lebih baik sih memang mereka tuh ada trainingnya dari partainya. Iya, Iya dong, harus ada trainingnya Betul, supaya kalau umpamanya ada hal-hal kayak gini ya nggak apa-apa jadi masukan. Mereka jangan sakit hati minta maaf ya. Maknya nih yang minta maaf. Kalau udah nyalek sih ya itu resiko Iya, yang harus nggak memang. apa-apa. Itu anggap itu adalah suara rakyat karena kan kalian mewakili rakyat Indonesia. Tapi kalau anak sekolah ya nggak digituin. nggak, kalau anak sekolah nggak, no excuse. Jangan. Oke, baik. Yang berikut kita mau ngerumpi nih. Ini ada WO-nya ini kemarin Ayu. lamarannya Ayu sama nanti nikahannya ya kan. Ada Inga Ailia. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Inga Ailia, pemilik usaha wedding organizer sejak 2014, kelahiran 1987 ini telah menangani acara beberapa artis seperti Bintang Emon, Komeng, dan Ayu Ting Ting. Bersama pasangan yang sekarang, Muhammad Fardana, Ayu kembali memakai jasa Inge, di mana pada 2021 Ayu juga memakai jasa Inge saat lamaran dengan Aditya Jayusman. 4 Februari kemarin, Ayu dan Fardana menggelar acara lamaran secara tertutup di Bogor dengan persiapan sekitar 1 bulan. Ibunya Ayu, Umi Kalsum, sempat tidak mengaku Ayu lamaran hingga 9 Februari Ayu menyebut telah lamaran dengan Fardana. Ayu yang menerima lamaran Fardana karena anaknya Bilkis ingin ibunya bahagia ini, dekorasi dan busana acara lamarannya dipuji netizen cantik seperti acara resepsi pernikahan. Ayu dan Fardana yang berkenalan sejak Januari kemarin dan dikenalkan oleh orang tuanya ini memutuskan menikah setelah Fardana selesai tugas dari Papua sejak 15 Februari kemarin. Seperti apa konsep pernikahan Ayu dan Fardana? Benarkah Ayu dan Fardana akan melangsungkan akad nikah di Mekah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Inga. Ini adalah WO-nya yang akan mengatur ya nanti. Insya Allah pernikahannya Ayu Ting Ting dan Fardana begitu ya. Ini kan yang dulu yang sebelumnya nggak jadi itu juga WO yang sama kan? Iya, betul. Itu ada wanti-wantinya nggak sih mengingat yang kemarin itu udah rame terus kemudian nggak jadi. Ada wanti-wanti nggak dari keluarga, jangan ini, jangan itu gitu. Wanti-wanti sih nggak Nggak ada ada. sih, berjalan seperti biasa aja. Kan kadang-kadang itu kip ya kan kemarin tunangannya juga kan kita nebak-nebak ini tunangan Iya, tunangannya nggak gitu tahu, kan. aku juga nggak tahu, sumpah gue juga nggak tahu. Nggak. Ya sebenarnya bukan mau disembunyiin sih, tapi ya namanya pamali ya kalau orang bilang ya. Jadi ini tanggal kapan nikahnya juga belum tahu ya. Iya belum, Tapi yang jelas belum dalam waktu dekat. bukan belum dalam waktu Tahun dekat. ini insya Allah. Insya Allah doain aja semoga Kita lancar doain. semuanya. Tapi udah beli kebaya. belum sampai Belum. sejauh itu. Kita udah diukur belum? Nanti kita bahas lagi ya. Apakah nanti pasti ada ritual pedang pora, kemudian siapakah kira-kira yang di list yang akan hadir gitu. Mengingat kemarin itu kan sempat hadir juga ada satu mantan ketua MK Iya, ya. betul. Gitu ya. Kita akan bahas lain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.